Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Parwoto dari program D3 Akuntansi, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita lanjutkan pembahasan topik akuntansi akad salam, ya. Akuntansi akad salam. Pada video sebelumnya, pada topik yang sama, kita telah sampai pada pembahasan pada barang pesanan terkait dengan barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Jadi barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai barang persediaan. Sebagai contoh, kembali lagi flashback pada kasus sebelumnya bahwa ternyata disepakati antara bank dalam akad salam antara bank dengan dengan siapa kemarin, dengan penjual lah, katakanlah dengan produsen atau penjual, itu sepakat bahwa barang berupa jagung hibrida BC12 dengan grade A sebesar 3 ton harus sudah diterima sebesar 3 ton dalam waktu 4 bulan, dan dua belah pihak menyepakati dengan nilai tertentu, dengan modal nilainya 940 juta. Oke. Ternyata pada bulan keempat, sesuai kesepakatan produsen atau penjual tadi baru sanggup setor 2 ton. 2 ton. Kemarin ada dua alternatif. Satu, ketika bank memang memberikan kesempatan perpanjangan, maka harus ada perubahan pencatatan dan pengakuan dan pengukuran terhadap piutang salam. Piutang salam harus dirubah, harus disesuaikan. Yang tadinya 3 ton, nilai dari 3 ton ya. Kemudian waktu setelah di bulan keempat harus dirubah menjadi piutangnya menjadi berapa? 1 ton. Dengan nilai nominal tertentu, dikonversi 1 ton itu berapa. Kemudian bagaimana mencatat yang sudah 2 ton tadi? Yang 2 ton itu oleh bank diakui sebagai persediaan. Kemudian di akhir periode persediaan salam itu perlu diukur. Diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jadi di akhir periode, kalau memang akhir periode ternyata barang itu belum diserahkan kepada pembelinya, ya, di mana akad pertama di mana bank sebagai penjual. Dengan akad kedua bank sudah abang dengan produsen itu sudah mendapatkan barang sebesar 2 ton jagung BC12 grade A sebesar 2 ton, ya, 2 ton. Di akhir periode ternyata belum ada yang 1 ton, maka barang itu belum diserahkan kepada pembelinya dari bank. Maka persediaan itu harus diakui, ya, diakui dengan apa? Dengan diukur sebesar apa? Sebesar nilai perolehan. Sebesar biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Jadi 2 ton itu setara nilai kasnya berapa sih? Bukan nilai wajarnya, tetapi 2 ton itu produksinya berapa? Biaya perolehan. Ya. Jadi nilai produksi atas 2 ton itu, bukan nilai wajar dari 2 ton itu saat akhir bulan di pasaran, bukan. Jadi harga perolehan atas 2 ton tadi. Kemudian bagaimana ketika nilai bersih direalisasi? Ya, nilai bersih yang dapat direalisasi ternyata lebih rendah dari biaya perolehan. Maka selisihnya harus diakui sebagai kerugian. Nah, nilai bersih yang dapat direalisasi apa sih? Nilai bersih, jadi nilai dari jagung itu yang dapat dijadikan uang. Jadi dari jagung itu yang bisa dijadikan uang
atau nilai bersihnya dari jagung 2 ton itu berapa sih? Sebenarnya itu ya beda dengan nilai wajar, hampir mirip, tetapi ini nilai wajar tergantung nilai pasar. Acuannya kepada mungkin salah satu contoh metodenya adalah harga pasar. Kalau nilai bersih yang dapat direalisasi dari total perolehan itu berapa sih yang bisa jadi uang, katakanlah seperti itu. Berapa sih yang nilai bersihnya berapa? Jadi kalau harga pokok ya harga pokok bersih, harga pokok bersih. Kemudian denda, ketika ada perlakuan denda, maka denda diterima oleh pembeli sebagai bagian dari dana kebajikan. Masuknya ke rekening apa? Ke rekening pendapatan dana kebajikan. Kemudian akuntansi penjual. Kalau kita kemarin sudah bicara tentang akuntansi pembelian sampai tadi kita refresh sedikit, maka dalam sesi pertemuan atau di video pembelajaran kali ini, topik kelima batch 2 ini, maka kita akan fokus pada akuntansi penjual. Ya, pada akuntansi penjual, akuntansi yang digunakan apa? Nah, yang pertama akun laporan posisi keuangan apa saja? Hutang salam, ya, persediaan, hutang kepada LKS. Mungkin kita sedikit bisa refresh ketika ke belakang pada saat kita membahas akuntansi untuk pembeli. Akun laporan posisi keuangan yang digunakan adalah piutang salam, karena membeli memodali dulu. Tapi kalau penjual yang menjual yang dimodali dulu. Nah, jadi ketika dia menerima uang karena akad diterima, karena akad itu pembayar pelunasan itu dilakukan setelah akad, maka sebelum memberikan barang, maka penjual itu sudah memperoleh modal dulu, ya, modal dulu dari pembeli ya, untuk memproduksi. Nah, ketika diterima modal sementara barang belum diserahkan, maka jatuhnya adalah kewajiban. Dalam hal ini dengan rekening hutang salam. Kemudian persediaan, ya, persediaan ketika barang sudah ada tetapi belum diserahkan, itu masuknya persediaan juga bagi penjual. Kemudian yang ketiga, ya, ketika hutang kepada LKS, ketika dalam hal ini hutang ini digunakan, hutang kepada LKS dalam hal ini diakui saat ketika kasus yang tadi itu kita kembali dari sudut pandang penjual, ya, dari kasus tadi antara bank dengan produsen jagung BC12A tadi, maka saat dimana ternyata kok hanya mampu memenuhi 2 ton dan diperpanjang pun tidak bisa waktunya, karena itu hasil panen, ya, hasil panen maksimal cuma segitu, dan jaminan penjual yang diberikan kepada pembeli dijual ternyata kok masih kurang untuk menutupi nilai kekurangannya, maka itu dicatat oleh penjual sebagai hutang. Nah, sama ketika bank dalam posisi sebagai penjual, ilustrasinya sama seperti itu. Kemudian akun-akun laporan laba rugi. Pada saat penyerahan aktiva, maka ada keuntungan. Ya, penyerahan aktiva biasanya selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat. Ya, nilai wajar dan nilai tercatat. Nah, ini diakui, ketika ada lebih, maka diakui sebagai keuntungan. Ketika ternyata nilai tercatatnya lebih besar daripada nilai wajar, maka menjadi kerugian aktiva. Kemudian akun laba rugi yang lain adalah kerugian salam, bukan keuntungan salam. Kerugian ketika nilai akad bisa dipenuhi, kerugian ketika nilai akad, ya, sepakatan harus store 3 ton tapi ternyata tidak bisa memenuhi setoran tadi, sementara modal sudah diterima, maka ini dianggap sebagai kerugian oleh penjual karena hanya mampu memenuhi 2 ton, maka yang 1 ton adalah merupakan kerugian. Nah, keuntungannya ketika memang misalkan dalam konteks sama-sama bisa dipenuhi pesanannya 3 ton,
dan ternyata kualitasnya lebih tinggi daripada yang dipesan, misalkan A menjadi A+, dan sesuai kesepakatan, walaupun sesuai kesepakatan ternyata kualitas yang lebih baik tadi dihargai oleh pembeli dan diberikan tambahan, maka ini merupakan keuntungan. Walaupun Dewan Syariah pada poin pertama Fatwa DSN mengatakan ketika barang yang dipesan, penyerahan barang dengan kualitas yang lebih baik dari barang pesanan, barang yang dipesan dalam akad, sesuai akad, itu penjual tidak boleh menuntut menuntut pembayaran yang lebih baik, intinya itu ya, atau menilai atau meminta lebih banyak, tidak boleh. Tetapi ketika pembeli memberikan itu dianggap sebagai keuntungan, artinya memberikan tanpa permintaan ya. Atau itu sudah diatur dalam kesepakatan bahwa ada ketika grade-nya lebih bagus maka harganya akan lebih baik. Disepakati harganya ada penambahan sesuai dengan kenaikan kualitas yang diberikan. Lanjut, kewajiban salam. Nah, kewajiban salam ilustrasinya seperti ini ya. Jadi tadi penerimaan modal hutang salam, penerima hutang barang bukan uang. Di saat menerima maka pembuat dia menjadi hutang pada pembeli. Itu yang sudah saya jelaskan. Kemudian kewajiban salam. SAK 103 paragraf 17 dan 19 diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam diterima. Ya, ini tadi sudah saya terangkan juga. Jadi kewajiban muncul ketika modal sudah diterima. Karena apa? Konteks salam itu adalah pelunasan harus sesegera mungkin setelah akad. Dan penyerahan barang ditangguhkan, artinya ditangguhkan itu bukan berarti di pending, bukan, tetapi memang karena konteksnya pesanan kan kita order, kemudian bayar, kita lunasi, kemudian barang dikirim saat sudah jadi sesuai kesepakatan ya. Jadi tetap pelunasan itu harus dilakukan saat akad terjadi, tapi barang di kemudian hari setelah barangnya ada. Kemudian dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jadi di contoh jagung bisnis 12 grade A tadi dengan pesanan sebesar 3 ton pada bulan keempat atau selama 4 bulan dengan modal 940 juta, maka saat di mana barang diserahkan oleh penjual kepada kita selaku pembeli, kita itu bank ya misalkan, selaku pembeli lah, kita selaku pembeli, maka harus ada penyesuaian di situ. Walaupun itu kurang dari 4 bulan atau lebih dari 4 bulan. Jadi kalau kurang dari 4 bulan maka saat itu perlu dilakukan penyesuaian bahwa mengurangi, jadi menghentikan pengakuan atas kewajiban salam, piutang salam tadi diakui dan oleh penjual, maka saat itu hutang salamnya atau kewajiban salamnya itu langsung berarti menjadi nol karena kewajibannya atau hutangnya sudah terpenuhi saat itu. Tetapi ketika pada bulan keempat hanya baru bisa memenuhi 2 ton, maka kewajibannya hanya berkurang 2 ton, masih punya kewajiban 1 ton. Itu seperti itu. Jadi di saat penyerahan harus dikondisikan atau disesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian salam paralel. Salam paralel keuntungan atau kerugian diakui saat penyerahan barang pesanan oleh penjual kepada pembeli akhir. Jadi keuntungan atau kerugian diakui saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Jadi kerugian ya karena ini salam paralel adalah 2 akad yang menjadi satu rangkaian, maka di akad kedua kan biasanya akad kedua selesai, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan akad pertama.
Akadnya kan akad pertama dulu selesai, kemudian dilanjutkan dengan akad 2. Tapi penyelesaian atas akad itu atau pemenuhan pesanan atas akad itu, maka biasanya dilakukan kebalikannya. Jadi penyelesaian pesanan atas akad 2 selesai, baru dilanjutkan barang yang persediaan barang itu diserahkan kepada pembeli di akad pertama. Jadi keuntungannya karena ini satu rangkaian, ya, satu rangkaian, maka keuntungan dan pembelian dalam konteks bank di sini adalah sebagai perantara, di mana dia berfungsi dia berlaku sebagai pembeli di akad kedua dan berlaku sebagai penjual di akad pertama. Maka diakui keuntungan atau kerugian ini harus diakui dalam satu rangkaian ini, ya. Jadi setelah keuntungan atau kerugian diakui saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pemberi akhir, ya. Jadi ketika bank mengakui keuntungan atau kerugiannya diakui saat dia menyerahkan, saat bank itu menyerahkan dalam kondisi dia sebagai penjual atau dalam posisi dia sebagai penjual, keuntungan kerugian diakui saat dia menyerahkan kepada pembelinya, ya. Kemudian dapat bisa berupa pertama kas yang diukur sebesar jumlah yang diterima, atau aset non kas diukur sebesar nilai wajar. Bisa jadi keuntungan itu diakui dalam bentuk barang, sitaan barang, atau dalam bentuk keuntungan menarik jaminan, karena ternyata ya menarik jaminan, atau dalam keuntungan itu diakui dengan tukar barang, atau memang pembayaran disepakati dengan barang yang lain atau aset yang lain, atau yang jelas non kas. Tapi ini memang jarang terjadi, tapi ya terjadi, ada terjadi tetapi tidak banyak. Yang paling banyak adalah keuntungan dalam bentuk kas. Baik. Kewajiban atas penyerahan barang bukan kewajiban atau hutang uang. Jadi kewajiban atas penyerahan barang ini bukan kewajiban atau hutang uang, tetapi hutang kewajiban. Jadi hutang hutang salam. Jadi Jadi kewajiban atas penyerahan barang ini kewajiban pemenuhan. Kewajiban pemenuhan barang pesanan. Jadi bukan hutang uang. Jadi konteksnya itu tidak boleh kemudian pelunasan utang. Pelunasan artinya hutang itu kemudian dilunasi dengan uang ketika kondisinya memang pada posisi sampai dengan waktu yang ditentukan ternyata penjual tidak mampu memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan. Contoh tadi ternyata hanya mampu sampai detik terakhir hanya mampu 2 ton, yang 1 ton tidak mungkin lagi dia melunasi dengan jagung, maka dia terpaksa harus melunasi atau mengembalikan uang atau melunasi dengan uang. Tapi konteks di sini sebenarnya bukan itu. Konteks di sini itu kondisi yang tidak diharapkan sebenarnya. Tetapi yang dimaksud salam, karena salam di syariah tidak mengenal transaksi uang, maka kewajiban ini adalah kewajiban pemenuhan pesanan. Jadi pemenuhan jagung. Contohnya, karena contohnya jagung berarti. Kemudian bagaimana penyajiannya? Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang. Ya, pembeli sebagai piutang karena dia memberikan modal. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam dilakukan secara terpisah dari piutang salam. Ya, jadi pelunasan ini konteksnya piutang yang dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Ya, beda ya, di konteksnya menjadi beda. Kemudian penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Ini lawan dari pembeli ya.
Kemudian kalau pembeli memberikan modal dicatat sebagai piutang salam, kalau penjual mencatat modal yang diterima sebagai kewajiban salam. Pengungkapan. Bagaimana mengungkapkan? Berdasarkan PSA Kos 103 paragraf 23 sampai 24, penjual dalam transaksi salam mengungkapkan piutang salam kepada supplier. Ya, mengungkapkan satu piutang salam kepada supplier dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Jadi mengungkapkan pada supplier. Kemudian jenis dan kuantitas barang pesanan itu harus jelas, makanya perlu diungkapkan. Diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101. Jadi kondisi-kondisi lain yang spesifik itu perlu diungkapkan. Jadi tidak boleh, itu merupakan bagian dari pentingnya catatan atas laporan keuangan. Jadi pengungkapan kondisi yang tidak wajar, yang perlu penjelasan khusus. Nah, pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan, tadi kalau sudah penjual tadi apa yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangannya? Satu, piutang salam kepada supplier, jadi piutangnya perlu disampaikan, diungkapkan, kemudian jenis dan kuantitas barang pesanan, spesifikasinya, dan catatan tertentu. Kemudian pengungkapan lain yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau pengungkapan lebih lanjut. Kemudian pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan, yang pertama besarnya modal usaha salam, itu perlu diungkapkan. Yang kedua jenis dan kuantitas barang pesanan. Jadi ada pengungkapan terhadap berapa, apa saja, kemudian kuantitasnya masing-masing. Kemudian pengungkapan lain yang kondisi lain, ya. Misalkan tadi gagal di laporan keuangan diungkapkan, di catatan laporan keuangan diungkapkan bahwa permasalahan yang ada, kemudian kondisi yang menjadikan gagalnya atau timbulnya hutang tadi, ini hutang atau kewajiban atau pelunasan dalam bentuk yang lain terhadap kewajiban salam yang tidak bisa dipenuhi. Contoh transaksi salam, kembali lagi ke kasus yang pertama, tetapi ini mungkin lebih spesifik. Di sini Bank Syariah menerima pesanan dari Bulog jagung hibrida BC16 kualitas A sebanyak 100 ton dengan harga 940 juta. Penyerahan dilakukan 4 bulan kemudian. Atas pesanan ini, Bank Syariah melakukan pesanan kepada KUD Amanah Kerawang dengan kualitas A sama sebanyak 100 ton dengan harga 800 juta. Nah, penyerahan dilakukan 3 bulan kemudian setelah akad ditandatangani. Akad pertama antara Bulog dan bank. Akad Bulog dengan bank, Bulog sebagai pembeli, bank sebagai penjual. Disepakati A itu sebanyak kualitas A sebanyak bis jagung tersebut dengan kualitas A sebanyak 100 ton, harganya 940 juta. Penyerahannya 4 bulan. Nah, kemudian perlu dicermati, sementara bank ketika memesan kepada KUD Amanah itu tempo waktunya 3 bulan, harus lebih pendek daripada akad pertama. Karena apa? Untuk menjaga kondisi yang tidak diinginkan. Ini salah satu strateginya, harus memperpendek. Atau kalau tidak, yang jelas akad pertama itu biasanya lebih panjang daripada akad kedua. Yang kedua, bank perlu mencari keuntungan, artinya mencari pendapatan untuk biaya operasionalnya atau bagi hasil atas transaksi itu. Maka dia menjual kepada mengorder kepada bank, memberikan kesempatan kepada bank memberikan mengorder kepada KUD Amanah dengan harga di bawahnya. Nah, dari sini sudah bisa dilihat bahwa keuntungan bank secara kotor itu sudah 140 juta. Nah, ilustrasinya seperti ini. Bagaimana mencatat? Bank Syariah sebagai penjual, kas pada hutang salam. Ya, Bank Syariah sebagai penjual, bank sebagai Syariah pembeli. Ya, di akad pertama kan bank sebagai penjual pada Bulog, bank sebagai pembeli kepada KUD Amanah,
maka piutang salamnya 800, kasnya yang keluar 800. Tuh. Kemudian hutang salamnya 940, persediaan aset salamnya 800, keuntungan salamnya 140. Keuntungan muncul hanya pada saat pada pencatatan akuntansi salam di akad pertama, di mana Bank Syariah sebagai penjual. Dalam hal Bank Syariah sebagai pembeli, di sini tidak ada catatan keuntungan. Yang kedua, penyerahan modal non-kas. Saat menyerahkan barang di akad kedua, menyerahkan modal kepada penjual. Di akad kedua, menyerahkan modal kepada kepada KUD amanah, di mana bank sebagai pembeli, maka di sini ada beberapa rekening. Ada beberapa rekening karena kondisinya seperti ini. Harga modal atau modal yang diberikan senilai 800 juta, sehingga piutangnya 800 juta. Kemudian, tapi modal itu berupa apa? Berupa uang tunai hanya 300 juta. Kemudian diberikan dalam alat pertanian dan yang lain-lain, ini catatannya sebagai alat pertanian, itu sebesar 500 juta. Namun, harga beli alat pertanian itu cuma 475. Ya, jadi tetapi nilai wajarnya nilai alat itu belinya 475 juta. Tapi nilai wajar alat itu sampai diserahkan itu 500 juta. Bisa jadi nilai wajar itu bukan menggunakan nilai pasar, tetapi nilai yang dapat direalisasikan. Artinya nilai yang benar-benar dikeluarkan untuk penyerahan itu. Jadi dari beli sampai dengan penyerahan itu kan ada biaya-biaya yang lain, maka biaya itu menjadi harga pokok barang, harga pokok atau harga perolehan barang. Jadi ada keuntungan penyerahan aset sebesar 225 juta. Atau kondisi yang lain, barang-barang itu nilainya 500. Nilai wajarnya memang betul sekarang nilai pasarnya 500. Tapi bank itu saat beli peralatan tersebut hanya 475. Maka ada keuntungan 25 juta. Oke. Lanjut, penyerahan barang. Bagaimana akuntansi pembeli mencatat? Pada saat bank sebagai pembeli, maka dia sebagai pembeli dari KUD tadi, di sana ada penyerahan. Pembeli itu ada penyerahan modal, kemudian ada penyerahan modal, kemudian ada penerimaan barang, ya kan? Dari penyerahan modal dari bank, dari pembeli kepada KUD amanah, dari bank kepada KUD amanah sebagai penyertaan modal. Kemudian dari KUD amanah penyerahan barang kepada pembeli, dalam hal ini Bank Syariah. Kemudian dari Bank Syariah juga dia juga menerima modal dari Bulog, walaupun itu sebenarnya hutang Bulog kepada bank. Jadi bank yang mendanai, tapi diakui sebagai hutang Bulog. Ya. Kemudian juga ada pencatatan sebagai pembeli, di mana pembelinya di sini bisa Bulog, bisa Bank Syariah. Akadnya bagaimana? Ya, pencatatan akad, maka nilai akad ini konteksnya bank sebagai pembeli. Ya, bank sebagai pembeli ketika bertransaksi dengan KUD amanah, maka nilai akadnya adalah 800 juta dengan 100 ton jagung hibrida BC 16 grade A. Ya. Bagaimana? Maka debit aset salam dan kreditnya piutang salam. Nah, pada saat penyerahan barang, pada saat penyerahan barang, tadi kan pada saat penyerahan modal piutang salam pada kas. Tetapi ketika ada penyerahan barang, maka persediaan bank bertambah dan piutangnya berkurang. Kemudian
ketika kualitasnya beda gimana? Nah, perlakuannya tinggal bedanya di mana? Nah, lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih baik maka otomatis harus diakui. Kalau kalau sesuai fatwa itu lebih baik diakui sama seperti akad, ya. Tidak disarankan atau penjual tidak boleh menuntut lebih dari nilai akad. Ya. Kalau ternyata lebih buruk, nilai pasarnya di bawah, juga fatwa Dewan Syariah juga menyarankan pembeli juga tidak boleh menuntut atas berkurangnya kualitas atau tidak sesuainya dengan kualitas, tetapi biasanya di sini ada kesepakatan. Tapi kembali lagi di dalam akad bagaimana? Kalau memang dalam akad bank siap membayar lebih atas kualitas yang lebih baik, maka itu juga boleh diakui, dicatat dengan cara berbeda. Tidak seperti saran fatwa Dewan Syariah. Kemudian ketika ternyata nilai pasar jauh lebih jelek daripada barang pesanan itu kualitasnya jauh di bawah akad atau di bawah kesepakatan, maka di dalam akad juga boleh disepakati bahwa ketika di bawah akad maka nilainya akan disesuaikan dengan nilai pasar saat itu atau nilai wajar atau nilai kesepakatan. Nah, jadi ketika ini dianggap sebagai kerugian, kelebihan di atas kualitas, di atas nilai yang disepakati, maka dianggap sebagai keuntungan. Baik. Terus kemudian penyerahan barang dalam konteks akuntansi pembeli lanjutannya. Saat jatuh tempo akad barang tidak diterima. Jatuh tempo akad barang tidak terima seluruh atau sebagian. Ini kondisi tadi. Jadi ketika ternyata 3 bulan, sepakatannya 3 bulan, ternyata sampai 3 bulan KUD belum bisa setor keseluruhannya 3 ton atau 100 ton tadi. Maka di sini harus dicatat piutang selam harus dikurangi, disesuaikan sejumlah nilai persediaan yang diterima. Kalau misalkan dikasih kelonggaran, maka piutang selisihnya, kekurangannya itu masih dianggap sebagai piutang. Kemudian ketika dibatalkan, dianggap wan prestasi penjual dan kesepakatan akad itu akhirnya selesai sampai di situ. Ada dua kondisi, dan biasanya yang dilakukan adalah memang pada saat akad penjual diminta atau bank memegang penjual diminta untuk memberikan jaminan kepada bank untuk menjaga kondisi yang seperti itu. Maka kalau memang ada jaminan dari penjual kepada bank, maka jaminan itu dijual. Atau pihak yang pertama, kembali lagi ke konsen itu, pihak penjual harus mengembalikan, harus melunasi kekurangannya atau menjual jaminan. Kesempatannya kan itu peluangnya ada dua kemungkinan itu, penjual melunasi atau aset penjual yang dijaminkan di bank syariah dijual. Nah, ketika penjualan aset maka ada dua kemungkinan. Nilai aset itu di atas, nilai jual aset itu di atas kekurangan atau kewajiban penjual yang harus dilunasi kepada bank syariah, atau nilai jual aset di atas kewajiban penjual yang harus dilunasi kepada bank syariah. Maka kedua-duanya tadi sudah diatur, jadi di sini dicatat kondisinya seperti itu, ya. Ternyata tidak diterima seluruhnya, jaminan dijual. Nah, catatannya ini baik. Jadi ada dua kondisi di situ, seperti itu, di mana bank akuntansi mencatat di mana bank sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di sesi kedua, di part kedua topik
akuntansi salam, topik kelima, sesi ketujuh, akuntansi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.